Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Sobat Muda terkasih. Marilah kita panjang bersyukur pada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Dahsyat, karena pada pagi hari ini kita masih dimampukan untuk boleh beribadah secara virtual bersama GKJ Ngandikan Solo Timur. Bapak Ibu dan Sobat Muda yang terkasih, di penghujung bulan Februari 2021 ini kita memasuki masa Prapaskah yang kedua. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati kita, pikiran kita dan jiwa kita untuk kita boleh menyambut Paskah tahun 2021 dengan berani percaya. Ya, berani percaya. Berani percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berani mengikuti Dia, dan berani memikul salibnya. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama menyimak berita gereja Minggu tanggal 28 Februari 2021. Romawi pertama, undangan. Sidang pleno dan pendataan majelis hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 18 di Gereja Induk Purwo Diningratan. Romawi 2, ibadah tatap muka new normal akan dilayani pada hari Minggu 7 Maret 2021 pukul 6.30 dengan bahasa Indonesia dan pada pukul 18 dengan bahasa Jawa di setiap tempat ibadah. Kepada seluruh warga jemaat dimohon menerapkan disiplin protokol kesehatan yang lebih ketat. Romawi 3, agenda masa Paskah tahun 2021. Yang pertama, Minggu 2 Prapaskah tanggal 28 Februari 2021. Minggu 3 Prapaskah tanggal 7 Maret 2021. Minggu 4 Prapaskah tanggal 14 Maret 2021. Minggu kelima Prapaskah tanggal 21 Maret 2021. Persekutuan doa masa Prapaskah dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 sampai dengan 27 Maret 2021. Minggu ke-6 Prapaskah tanggal 28 Maret 2021 bersama dengan Minggu Palmarum. Ibadah Kami Putih akan dilayani pada tanggal 1 April 2021 pukul 18 di Gereja Induk Purwo Diningratan. Ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021 akan dilayani Sakramen Perjamuan Kudus di Gereja Induk pada pukul 6.30, di Gereja Losari pada pukul 10, dan di Gereja Geraha Manunggal pada pukul 18. Ibadah Sabtu Sunyi akan dilayani pada tanggal 3 April 2021, dilayani di Gereja Induk pada pukul 18. Ibadah Hari Paskah hari Minggu tanggal 4 April 2021 di Gereja Induk pada pukul 5 pagi, di Gereja Geraha Manunggal pada pukul 6:30 pagi, dan di Gereja Losari pada pukul 18. Romawi 4, yang mengantarkan khotbah pada Minggu pagi hari ini Bapak Pendeta Wijaya Dwi Nugraha, SSI, organis Saudara Jojo, pemandu puji Saudara Brian dan Bapak Kris, petugas streaming dari Komisi Multimedia. Jemaat dimohon bisa membangun suasana khidmat dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Sobat Muda yang terkasih, kita akan memasuki ibadah masa Prapaskah yang kedua ini dengan memujikan pelengkap hitung jemaat 13 bait yang pertama dan yang ketiga. Ketiga, muliakanlah namanya dan angkatan kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya.
kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, berkat Tuhan tidak terhitung. Sebanyak pasir di pantai dan bintang di angkasa. Marilah kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan karena berkat-Nya yang luar biasa dalam hidup kita, dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 68 bait yang pertama. Satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 tertulis demikian, yaitu hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, hukum kasih ini terdiri dari dua hukum. Yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Yang kedua mengasihi sesama manusia. Akan tetapi seringkali kita hanya melakukan salah satu saja. Kita hanya mengasihi Tuhan, aktif bergereja, rajin ibadah dan sebagainya, tetapi lupa harus mengasihi manusia. Atau sebaliknya, hubungan sosial dengan manusia lainnya baik, tetapi lupa dengan Tuhan. Maka dari itu ya saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33 bait yang pertama, Suaramu ku dengar. Di saudaramu
Marilah kita bangkit berdiri, menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 57 sampai dengan 58. Demikian, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Jemaat yang terkasih, dalam Mazmur ini pemazmur meminta supaya ia dikasihani oleh Tuhan sesuai dengan janjinya. Janji Tuhan akan menyertai umatnya, janji Tuhan akan selalu menyertai anak-anaknya, dan janji itu akan selalu beserta kita semua, serta Tuhan akan menggenapi janjinya. Maka dari itu, saudara terkasih, kita bersama memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru 116 bait yang pertama. Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah streaming di tempat kami masing-masing. Mungkin kami bersama dengan saudara kami mengucap syukur, atau mungkin kami hanya sendiri, tapi kami tidak akan melupakan saudara-saudara kami. Ya Allah kami, sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sertai kami, supaya kami dapat mengerti mengenai firman-Mu, dan berikanlah kami kekuatan, supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-8 Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 38. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 38. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya
dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai wujud ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, era ini adalah era yang penuh dengan kemajuan teknologi. Kalau dulu kita membaca koran itu menggunakan kertas yang cukup lebar, kita dapatkan setiap pagi dari tukang koran yang berlangganan. Sekarang kita membaca berita koran itu tidak harus menggunakan kertas, bisa saja menggunakan tab atau gadget. Tinggal klik alamat yang menyediakan kanal berita yang kita inginkan itu muncul. Nah, berbicara mengenai berita di era sekarang pun juga banyak macamnya, banyak ragamnya. Berita mengenai olahraga, politik, kesehatan dan sebagainya. Tetapi ya ada juga berita yang bersifat ya. Sifat yang fiktif dan non fiktif. Nah, apa perbedaan berita yang fiktif dan berita yang non fiktif, Bapak Ibu? Ya, perbedaannya ialah terletak pada faktualitasnya, terletak pada kenyataan yang ada di lapangan, di sekitar kita, di konteks yang ada. Karena akhir-akhir ini banyak sekali berita yang fiktif. Dikatakan A, ternyata jadinya B. Dikatakan C, ternyata faktanya adalah A, dan sebagainya. Itu membuat kita merasa resah. Itu membuat kita merasa takut. Itu membuat kita merasa tidak karuan dalam hati. Dalam hidup kita, dalam bersosial, kita dicengkram dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran hanya karena berita yang bersifat fiktif, bukan berita yang nyata. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai berita fiktif atau fakta, fiktif dan fakta, ini mengingatkan kita kepada Rasul Petrus dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 38. Pada saat Yesus mengajar para murid, ia mengatakan mengenai apa yang akan terjadi. Mengenai apa yang akan terjadi. Berarti belum terjadi ya Bapak Ibu. Yang akan terjadi bahwa Anak Manusia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Anak Manusia itu akan dibunuh
dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia mengatakan sesuatu yang akan terjadi, belum terjadi berarti. Nah, tetapi bagi Petrus, apa yang dikatakan Yesus ini merupakan berita yang fiktif karena belum terjadi, atau istilah zaman sekarang adalah hoax. Maka dari itu Petrus menariknya ke samping dan menegur Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus memarahi Petrus dan memarahi para sahabat yang lain, lalu melanjutkan pengajarannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus mengira bahwa apa yang dikatakan Yesus ini tidaklah benar. Apa yang dikatakan Yesus ini merupakan berita fiktif. Nah, dari sini dapat kita lihat pada waktu itu di mana iman Petrus? Di mana iman Petrus? Pada waktu itu iman Petrus, bahkan iman para murid-murid yang lain, para sahabat yang lain, itu pun juga belum besar. Ya, iman mereka terbangun menjadi besar, menjadi teguh, menjadi pemberani, penginjil yang berani, itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka diberikan Roh Kudus. Pada waktu itu iman mereka sudah ada tetapi belum terbangun, belumlah besar. Maka dari itu, sewaktu Petrus mendengar pengajaran Yesus, mendengar mengenai apa yang akan dialami oleh Yesus, sang anak manusia, Petrus merasa ini tidak benar. Ini adalah berita hoax, ini adalah berita fiktif. Akan berakibat fatal jikalau para tua-tua, imam kepala dan orang-orang Farisi mendengarnya. Maka dari itu Petrus menarik Yesus. Itu hal yang alamiah, Bapak Ibu. Itu adalah hal yang alamiah karena iman Petrus dan para sahabat yang lain, para murid-murid yang lain pada waktu itu belum begitu besar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat respon Petrus yang mempunyai iman pada waktu itu belum besar, bagaimana respon kita menghadapi dunia ini? Apakah kita masih takut? Apakah kita penuh dengan kecemasan? Apakah kita penuh dengan keraguan-raguan? Oh, saya masih takut, Pak. Takut untuk menjadi pengikut Kristus. Mengapa takut? Ya, takut, Pak. Kenapa? Saya takut dikucilkan karena saya Kristen. Itu masalah klasik, Bapak Ibu. Masalah klasik. Saya takut hidup menderita, Pak. Karena katanya orang jadi orang Kristen itu harus memikul salib, meninggalkan dirinya, keluarganya, memikul salib dan mengikut Tuhan. Memikul salib kan berat, Pak. Saya takut dengan itu. Ya, itu respon yang manusiawi. Dan itu memang harus dilakukan oleh orang Kristen, memikul salib. Saya khawatir, Pak. Khawatir tentang besok, bagaimana dan sebagainya. Ya, itu juga respon yang manusiawi. Berbicara mengenai ketakutan, kekhawatiran, semua manusia pasti pernah mengalami. Saya teringat dengan kisah keluarga saya. Pada waktu itu saya baru lulus dari STM. Saya lulus STM, saya mempunyai keinginan pengen masuk
teologi, pengen jadi pendeta pada waktu itu. Nah, entah mengapa saya ingin jadi pendeta saja pada waktu itu. Nah, belum greatok bahwa itu panggilan Tuhan dan sebagainya, tapi pokoknya saya ingin jadi pendeta. Nah, saya mantap-mantap saja masuk teologi. Tetapi yang was-was, yang cemas, yang takut itu malah kedua orang tua saya. Karena ibu saya adalah anak pendeta, ya, pendeta di suatu tempat di wilayah Delanggu, pendeta GKJ juga, tahu kehidupan pendeta, kehidupan eyang dulu seperti apa, ibu perso, ibu tahu. Suatu hari pada waktu malam kami ada rapat keluarga, ibu dan bapak tanya, "Le, siap mlebu teologi, siap masuk fakultas teologi dan besok jadi pendeta?" Saya hanya diam. Saya nggak berani jawab siap, nggak berani jawab belum siap. Saya hanya jawab, "Kula pengen mlebet fakultas teologi, pengen sinau teologi." Karena dalam pikiran saya jadi pendeta atau tidak, saya tidak tahu. Memang saya pengen jadi pendeta, tetapi belum tahu apakah jadi pendeta atau tidak pada waktu itu. Kedua orang tua saya cemas saya menjadi, jikalau suatu saat saya menjadi seorang pendeta. Karena pada waktu itu, ya, pendeta di masa lalu, zaman eyang, ini hidupnya sering berkekurangan secara materi. Tetapi faktanya, jikalau dibilang berkekurangan, jika dihitung benar-benar, ya, eyang dulu putranya ada sekitar 10. Itu semuanya bisa kuliah, bisa cukup semuanya. Kalau dibilang kurang, ya enggak kurang. Tetapi orang tua saya itu sangat khawatir kalau anaknya jadi pendeta. Nah, tibalah waktunya saya masuk fakultas teologi, saya lulus dan jadi pendeta. Ketakutan orang tua saya menjadi nyata, Bapak Ibu. Waduh, anakku dadi pendeta. Yen uripe kurang kepiye. Dan 3 tahun saya menjadi pendeta, puji Tuhan saya tidak pernah yang namanya berkekurangan. Kurang tidur itu wajar karena saya suka begadang memang. Kurang makan tidak. Selama saya di jemaat berat saya malah naik 10 kg. Semuanya baik-baik saja, tidak pernah berkekurangan. Saya sehat-sehat saja. Nah, itu berarti kecemasan orang tua saya tidak terbukti. Nah, setiap manusia pasti mempunyai kecemasan. Setiap manusia pasti mempunyai keraguan. Itu hal yang wajar. Bahkan cemas, ya, cemas atau takut mengenai hari esok. Besok saya kerja apa? Besok anak saya makan apa? Besok saya jadi apa dan sebagainya. Itu juga masih manusiawi. Cemas mengenai hari esok, takut mengenai hari esok, itu adalah hal yang manusiawi. Itu tidaklah suatu hal yang dosa. Tetapi yang tidak boleh kita lakukan ialah ragu. Cemas dengan ragu beda, ya. Kalau cemas itu masih ada bayangan abu-abu. Kalau ragu itu memang menyangsingkan, apa iso, iki iso, apa ora dan sebagainya. Bahkan memandang sebelah mata. Nah, itu beda Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah mengalami suatu kecemasan. Tetapi kalau ragu, itu semuanya juga pernah mengalami. Bedanya, ya, kalau cemas boleh saja, tetapi jangan terlalu berlarut-larut. Karena kecemasan itu adalah penyakit psikologis kita. Karena kecemasan itu akan menghambat laju pertumbuhan kita. Kalau kita cemas, jangan berlarut-larut, segera ambil keputusan, jangan ragu, lalu berjalan maju. Nah,
Kalau selalu cemas, ya kita tidak akan berkembang. Atau bahkan kita ragu kalau kita mempunyai Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang selalu melindungi kita, Tuhan yang selalu mencukupi kebutuhan kita meragukan itu merupakan suatu dosa bagi orang Kristen, meragukan kuasa Tuhan. Itu adalah suatu hal yang benar-benar tidak boleh kita lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini ialah berani percaya. Percaya dalam bahasa Yunani adalah sering dikatakan dengan kata pistis, berarti percaya, yakin. Percaya dan yakin dalam bahasa Yunani ini bukan hanya percaya sekedar kata, tetapi percaya dengan hati, dengan pikiran, dan diwujudkan dengan tindakan. Nah, kita berani percaya, ya, berani yakin, berani juga harus berani bertindak. Masalah hasilnya apa, dalam masalah hasil dari tindakan kita nanti bagaimana? Cemas, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kita cemas. Kita takut, boleh-boleh saja kita takut. Tetapi yang tidak boleh ialah kita meragukan kuasa Tuhan. Kita sudah melakukan suatu kebaikan, lalu kita ragu apakah Tuhan dapat menolong kita. Contoh, suatu hari ada seorang pemuda, dia menerima gaji pertamanya. Dan kemudian di dalam perjalanan pulang ada seseorang yang mengalami kecelakaan. Lalu pemuda ini menolong orang tersebut, dibawanya ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, pemuda ini dimintai penanggungan karena tidak dapat melakukan tindakan kalau belum ada yang menanggung. Katakanlah seperti itu. Nah, mau tidak mau pemuda ini harus menandatangani suatu surat atau bisa membayarkan sejumlah uang, karena ada beberapa rumah sakit yang pernah saya temui demikian, Bapak Ibu. Nah, pemuda ini dalam hati takut, takut kalau uangnya nanti tidak cukup untuk dirinya. Cemas mengenai hidupnya nanti bagaimana setelah ini dan sebagainya. Padahal ini gaji pertama saya, ingin saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah, membahagiakan orang tua, membahagiakan saudara dan sebagainya. Nah, hal yang biasa. Tetapi yang tidak boleh ialah pemuda ini ragu. Uang sudah dibayarkan, tetapi ragu kalau Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya setelah ia melakukan suatu kebaikan. Ini yang tidak boleh. Nah, apakah dalam kehidupan kita sering melakukan hal demikian? Kalau kita sering ragu, meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita, meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu berarti kita belum berani percaya. Karena yang dinamakan percaya itu bukan hanya menghilangkan kecemasan, menghilangkan ketakutan, tetapi juga menyingkirkan keraguan-raguan. Keraguan-raguan untuk melakukan firman Tuhan, keraguan-raguan untuk melaksanakan kebaikan dalam hidup kita, itu harus kita singkirkan. Juga ragu mengenai kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita singkirkan keraguan-raguan. Cemas dan takut itu adalah hal yang manusiawi, tetapi keraguan-raguan itu adalah penghambat
kita untuk menerima berkat dari Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Mari kita berani percaya, kita singkirkan segala macam keraguan. Amin. Saat hening sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk berani percaya. Kami tahu apa definisi percaya itu, yaitu yakin bukan hanya sekedar kata, tapi juga dengan segenap pikiran kami, segenap hati kami, dan diproyeksikan dalam tindakan kami. Kami tahu itu, kami paham mengenai itu semua. Tetapi ada yang membuat kami sedikit terhalang mengenai sikap untuk berani percaya, yaitu sifat ragu kami. Seringkali kami ragu mengenai penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sering kami ragu mengenai kemahakuasaan-Mu. Sering kali kami ragu mengenai kealahan-Mu, tetapi Engkau telah menegur kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hilangkan keraguan itu dalam hati kami, supaya kami berani percaya seutuhnya kepadamu, berani percaya melakukan firman-Mu, melakukan kebaikan dalam hidup kami. Kami meminta kepadamu. Ya Allah kami, pada hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami suatu kelemahan, sakit, penyakit yang sedang dialami. Seperti Bapak Yonatan Purwoto yang kami mendengar suatu kabar bahwa beliau sedang dirawat di rumah sakit Dr. Un karena penyakit yang dialaminya. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kekuatan bagi saudara kami ini, berikanlah kesembuhan bagi saudara kami ini, supaya saudara kami ini dapat segera pulih dan melayani Engkau dalam keluarga, dalam umat-Mu, dalam gereja kami ini bersama-sama dengan kami semua. Kami mohon ya Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati keluarga yang merawatnya, keluarga yang selalu menjaganya, dan Engkau juga berkati para staf medis yang mengusahakan pemulihan yang diharapkan saudara kami. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Kiranya Kau juga berkati saudara kami yang lainnya yang juga mengalami suatu sakit penyakit. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Bagi saudara kami yang sedang mengalami suatu permasalahan dalam hidupnya, Engkau berikan jalan keluar. Allah kami yang hidup, kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Engkau memberkati para umat-Mu di GKJ Gandean Solo Timur. Engkau tahu pergumulan yang kami alami di gereja ini dalam kehidupan kami, dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau yang menyelesaikan permasalahan dalam hidup kami. Kami juga berdoa supaya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, para majelis di GKJ Gandean Solo Timur. Engkau berkati ya Tuhan dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, supaya hidup kami ini berguna bagi lingkungan, bagi gereja-Mu, dan kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Ya Allah kami
Kami juga berdoa untuk setiap program gereja yang sudah dibuat. Kiranya Engkau yang menyempurnakan setiap program tersebut. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Allah kami yang hidup, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ini, bangsa negara Indonesia. Engkau tahu beberapa permasalahan sering muncul dalam negara kami, baik yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga memohonkan berkat untuk para pemimpin kami, dari presiden sampai pemimpin kami di rumah kami masing-masing, supaya bangsa, negara, terlebih lagi kota kami yang telah melantik wali kota yang baru, kiranya Engkau berkati. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Dan persembahan Bapak, Ibu, Saudara bisa diserahkan melalui pamong wilayahnya masing-masing atau juga langsung diserahkan ke kantor gereja. Sebagai dasar persembahan, kita akan bacakan Mazmur 136 ayatnya yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan untuk mengiringi persembahan, kita akan pujikan Kidung Jemaat 291 baitnya yang pertama. Mari bersyukur semua. Serahkan persembahan ini ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau yang selalu kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas semua berkat yang boleh kami terima. Tuhan telah melindungi kami setiap hari, Tuhan mencukupi kebutuhan kami setiap hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami sedang mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan berkati hati dan pikirannya, sehingga apa yang dilakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, terima kasih. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih atas doa yang sempurna yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita melalui syahadat 12 pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama sebagai nyanyian pengutusan untuk kita semua. Padaku dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kidung Jemaat 184, bait yang pertama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan